medsos yang paling ini apa Pak? Medsos yang paling apa istilahnya budak gitu loh. Di antara yang paling banyak kan ada Instagram, Facebook, TikTok gitu kan Pak ya. Yang paling boom. Apa tuh kira-kira? Nah, kalau saya dari Oke, alhamdulillah sekarang hari ini kedatangan tamu nih ya, Haji dari mana sih? Purwakarta aja di mana Haji? Selawi ya, Selawi. Alhamdulillah katanya lagi kita mau aktif lagi PTBS-nya. Sebenarnya daftarnya tahun lalu ya? 2019. Enggak, pas daftar ke ini 2019. Saya dapat terus istri 2021. Oh, istri 2021. Cuman kenalnya sama saya 2021 ya. 2021 waktu itu yang kenalin tuh Helmi sebenarnya. Helmi kenalin, ya udah ke rumah. Itu pun saya baru dapat Pajero ya kalau nggak salah ya. Masih Pajero. Nah, baru dapat Pajero itu baru 2021 itu baru dapat Pajero ya? Iya. Pas bulan puasa tuh saya baru dapat Pajero. Baru dapat Pajero langsung ya. Iya. Helmi itu daftar karena saya undang aja syukuran dapat Pajero. Gitu. Karena saya kenal Helmi sama Olis itu lama dari semenjak pakai motor gitu ya. Akhirnya Helmi sama Olis tuh, bisa beli mobil gitu, ada 2 mobil di rumah. Kita mau pelajari Helmi, barulah kawan sama Haji kan. Akhirnya kenal sama Haji gitu. Itu pun saya strateginya belum ini sekarang ya. Nah, alhamdulillah jalan 2001, 2002, 2020 nggak sampai 1 tahun ya. 2021 saya dapat Pajero, 2022 Mei itu saya dapat rumah 1 miliar. Tahun saya dapat rumahnya itu alhamdulillah. Nah, semenjak dapat rumah ini memang saya makin viral kan. Makin viral di media sosial karena saya tuh membangun media sosial tuh dari pertama jalan PTBS. Sehingga ya ketika orang tuh akhirnya ngelihat progres saya dari nol tahu-tahu dapat gitu. Dan disitulah kita akan makin viral. Iya. Jadi story-nya tuh kelihatan gitu. Medsos yang paling ini apa Pak? Medsos yang paling apa istilahnya budak gitu loh. Di antara yang paling banyak kan ada Instagram, Facebook, TikTok gitu kan Pak ya. Yang paling boom. Apa tuh kira-kira? Nah, kalau saya dari awal sebenarnya aktifnya di YouTube. Oh, YouTube. Dari 2019 tuh aktifnya di YouTube. Cuma kan kita harus ngikutin perkembangan zaman. Ya, kayak Instagram, Facebook, sekarang udah kesalip. Awalnya kesalip sama YouTube awalnya itu TV awal pertanyaan sama. Nah, sekarang itu ada yang di atasnya YouTube, TikTok. Iya. Nah, TikTok ini sekarang menguasai semua media sosial di dunia. Makanya saya sekarang semakin masuk juga ke TikTok. Dan kita rutin setiap hari Kamis training TikTok. Jadi gimana caranya TikTok ini benar-benar yang asalnya TikTok ini hanya sebagai alat joget-joget zaman dulunya itu pertama ada kan alat joget-joget kan. Tapi sekarang coba jangankan untuk joget-joget ngasilin duit dari koin. TikTok ini jualan bahan bangunan pun ada Pak sekarang. Jualan bahan bangunan, jualan pernak-pernik kayak gini ini semua di TikTok. Dan harganya bisa lebih murah. Jadi orang-orang nggak usah lagi sewa pasar jongkok, ayo jual beli sabun, beli ini, beli di sayur-sayuran di TikTok sekarang. Nah, makanya kalau kita keluar masuk ke TikTok ya, Iya. di situ banyak uangnya gitu. Makanya akhirnya masuk ke TikTok. Ya, setahun belakangan ini fokus di TikTok. Iya. Nanti bisa dicek YouTube saya namanya Algian Saputra, TikTok saya Algian Saputra itu pelajari algoritmanya kayak gimana itu bisa mendatangkan calon kita per harinya itu puluhan ratusan. Tanpa kita harus keluar rumah. Gitu. Jadi nggak door to door gitu, kayak nyari mitra tuh enggak ya. Kalau saya sudah dari dulu berpikir kayak gini, kalau sukses itu karena kerja keras, tukang bangunan itu yang paling kaya harusnya. Iya. Padahal mereka yang mau bangun rumah kan, 2 lantai, 3 lantai, tapi mereka punya rumah segitu nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti kerja keras itu nggak menentukan besar kecilnya rezeki. Justru yang paling penting itu kita harus cerdas kan. Nah, kalau di tim saya kalau mau online nanti kita wajib zoom training. Karena kita fokusnya di online ya kita trainingnya juga harus online. Kenapa trainingnya nggak offline? Kalau offline itu waktunya belum yang dari luar kota sini, belum yang kucingnya nanti mati nggak jadi datang kan, susah gitu kan. Jadi mulainya susah. Tapi kalau hotel dari itu training aja sebulan dulu baru training ya. Atau seminggu lah mempersiapkan mereka. Tapi kalau di Zoom, saya rutin seminggu 3 kali. Sayanya belum tim saya punya di setiap hari itu bisa Zoom gitu.
Cuman yang wajibnya buat saya ada hari Selasa malam itu penguasaan bisnis plan, marketing plan, produk semua Selasa Zoom-nya. Hari Kamis kita Zoom support system, mulai dari belajar TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Google ada di situ. Tapi giliran, misalnya minggu ini belajar TikTok, minggu depan belajar YouTube gitu. Yang isinya bukan cuma saya, awalnya saya doang, tapi lama-lama banyak yang pinter nih. Yang pinter ini saya jadi mentor juga, proyek mobil, proyek motor. Jadi kita giliran yang isi. Nah itu hari Sabtu kita Zoom seminar. Zoom seminar itu apa? Misalnya nih sama Teteh ya, main media sosial. Banyak yang masuk WA kan nggak ke-handle semua. Kayak saya nggak ke-handle semua ya. Bisa ke-handle paling batas sehari 10-20. Misalnya akan ke-handle kok ratusan gitu. Susah. Kalau dia jari saya ada 10 bisa bergerak gitu kan. Kalau jari 2 tetap susah Pak. Se-nya di sini tetap ada bosannya, ada pusingnya juga. Nah nanti orang-orang itu yang nggak handle secara utuh kita undang ke Zoom seminar setiap hari Sabtu. Nah di hari Sabtu ini nanti ada yang presentasi, tim saya akan menjelaskan profil perusahaan, ada yang menjelaskan produk, ada yang menjelaskan nanti marketing plan. Terakhir saya nanti cek story. Nah di situ akan distimulus gimana caranya orang-orang tertarik, paham, udah itu langsung tertarik, langsung daftar. Gitu. Jadi orang-orang yang belum handle, misalnya ada teman yang sebatas tahu doang, suruh Zoom aja. Nggak usah datang ke seminar pun boleh. Pokoknya kalau kamu pengen sukses udah hadir di Zoom. Hari Sabtu itu pada bisa selesai. Jadi intinya itu. Kenapa mitra PTBS ada yang sukses, kok ada yang nggak sukses juga? Orang banyak yang chat ya, saya udah jalani berapa lama kok nggak dapat apa-apa. Itu nggak orang-orang yang ilmunya kurang. Semua bisnis juga ada yang berhasil, ada yang enggak. Justru sebenarnya di bisnis konvensional lebih banyak yang nggak berhasilnya sebenarnya. Banyak minimal. Ada yang jalan satu sekarang. Ada semua berhasil juga. Ya, kafe-kafe, terus kan ada sepi kan, 12 tuh. Terus itu lebih banyak yang gagalnya dibanding berhasilnya sebenarnya. Nah, apalagi ini termasuk di tempat kerja. Selalu ada yang berhasil, selalu ada yang belum berhasil. Yang belum berhasil, yang biasanya belum tahu ilmunya hanya sekedar daftar. Kayak Haji dulu sekedar daftar kan. Bukan nggak berhasil belum. Nah, untungnya Haji datang lagi ke saya nih. Haji ada yang update. Nah, yang nggak berhasil itu, yang gagal itu, kan ada yang nggak berhasil, ada yang gagal itu ketika nggak berhasil mundur. Udah, ini gagal. Nah, orang gagal itu ada yang dieksposnya. Yang dieksposnya orang yang gagal, makanya ngomong MLM bohong, yang nguntungin yang di atas doang. Yang di atas itu adalah orang-orang yang di bawah tapi nggak berhenti. Terus. Nah, kadang orang-orang mindsetnya yang gagal itu dia pengen orang lain gagal. Saya gagal nih, datang ke ini, ada orang lain nih. Kang Haji ditawarin sama Pak Haji ditawarin. Saya orang gagal temennya. Saya daftar 2 tahun temenan ngenaon. Mana daftar? Saya itu pengen Haji nggak sukses, cuma di teman saya. Menularkan kegagalan. Iya, kalau saya nyuruh Haji sukses, dia sukses saya enggak. Kok bisa sih saya gitu sukses. Nah, jadi saya iri kan. Nah, di masyarakat kenapa ngomong MLM yang kaya di atas doang? Sebenarnya semua network marketing itu atas kalau ada izinnya dari pemerintah itu legal, boleh. Cuman ada perusahaan yang peraturannya menguntungkan mitra atau menguntungkan bosnya doang ada. Nah, PTBS ini alhamdulillah saya ketemu yang emang berkah secara legal, tapi si ownernya ngayain mitranya. Ada yang network marketing legal, tapi yang kaya itu ownernya doang, mitra-mitranya dapat komisi doang, tapi secara aset nggak dapat. Gitu. Nah, untungnya kita kan mau PTBS itu ownernya orang Indonesia. Kebanyakan network marketing ownernya orang mana? Kalau orang Singapura, orang Cina, orang Amerika. Wajarnya kalau mereka menguntungkan diri sendiri, ya wajar. Dan mereka kan cuma singgah doang di sini. Tapi PTBS ini ownernya orang Indonesia, orang Jawa yang tinggal di Bandung. Pasti dia ingin masyarakat lebih makmur. Nah, kenapa saya milih PTBS? Ya karena orang Indonesia dan orang Muslim. Ada nggak marketing ownernya kebanyakan orang Muslim? Iya, kebanyakan orang Muslim aja kan. Nah, PTBS ini ownernya orang Indonesia. Nah, inilah PTBS training ada, dan yang terakhir ada training spiritualnya PTBS itu namanya spiritual leadership camp. Itu 1 bulan. Ini ini pasti berangkat. Ini salah satu kunci sukses saya di sini. Trainingnya nggak diwajibin buat mitra, tapi buat mentor itu diwajibin. Sebenarnya udah tahu usul diwajibin untuk membentengi kita. Tadi PTBS ini banyak yang kayak mendadak, termasuk saya. Jadi ada training spiritual 4 hari 3 malam itikaf di masjid di pesantren Miftahul Ulum di Bandung. Jadi tugas kita tuh nanti di sana itikaf aja 4 hari 3 malam.
nginep nanti di aula, perempuan juga ada aulanya, beda tempat, satu pesantren cuma beda kawasan. Nanti ada ustadz yang mimpi kita sholat berjamaah tepat waktu, talim, terus yang lain berjamaah, istighosah itu aja muter. Hari Jumat sorenya kita berbagi yatim sambil doa bersama. Doanya semua sama. Ratusan orang tuh untuk di masjid doanya semua sama. Lunas utang, bebas utang, punya aset, dapat umroh dan haji. Dan kita bisa dibikin nangis di situ pas istighosah itu. Kayak kasih istighosahnya kayak SP nanti. Cuman emang kita setelah qiyamul lail selesai langsung istighosah sampai subuh banyak. Jam 12:30 saya nggak pernah nemuin di sisi kayak gini. Jam 12:30 udah dibangunin, ayo mandi kayak anak pesantren aja, udah mandi. Saya belum pesantren, saya kan bukan anak pesantren ya. Awalnya juga kaget. Jam 12:30 mandi, kamar mandi kayak pesantren gitu kan. Ke atas saja pada bolong gitu kan. Saya baru ngalamin kayak gitu ya. Saya bukan santri. Tuh di situ kita akan ketemu orang-orang yang emang pendapatannya unlimited. Nanti ada mentor-mentor yang pelagi di atas kamera ini pun suka hadir. Yang di atas yang udah dapat 20 miliar, 25, 30 miliar dan owner PTBS-nya. Kalau mau bisa ketemu di situ. Kecuali kalau di kantor, kalau saya udah nggak bisa ketemu. Cuma kalau mitra-mitra biasa, kalau pengen ketemu Haji Febrian Agung sebagai masyarakat biasa, di situ Pak. Kayak Haji mau ketemu mau foto itu bisa di situ. Kalau dia tuh sebagai masyarakat biasa kalau di situ, sebagai santri kalau di situ. Tapi kalau di kantor kan dia owner, nggak bisa ketemu sembarangan itu. Tapi kalau di situ mau mitra biasa, makanya di situ nanti banyak. Nah itulah fondasi PTBS kenapa sekarang makin besar. Kenapa yang lain nggak bisa ngimbangin? Jadi PTBS ini MLS of the year, ya product growth of the year, terus member growth of the year, PTBS tuh. Nah itu salah satunya itu spiritualnya. Kenapa spiritualnya? Karena orang-orang yang kaya itu kalau uangnya nggak dipakai di benar itu kan jadi perusahaan kan. Misalnya tahu-tahu saya kaya nih punya rumah miliaran, pendapatan 50 juta 100 juta per bulan. Kalau saya agaunya kuat dipakai kemana jalan duit? Laki bisa tahu ya. Nah tapi dengan spiritual itu kita diajari uang itu arahnya kemana. Sehingga ketika leader-leadernya soleh minimal uangnya bermanfaat, udah perusahaan makin besar. Bahkan sekarang kita itu diarahkan satu sulit ini satu anaknya timbul kayak gitu. Nah itulah PTB itu sesungguhnya yang tidak diketahui banyak orang. Nah tugas itu masih tahu ada peluang rezeki, peluang beli aset rumah mobil tanpa kredit itu di PTB. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Ada silakan nanya. Paham lagi tadi. Paham ya. Nanti kalau misalnya teknis nanti itu Zoom ini ikutan setiap Selasa hari Kamis dan nanti saya akan masukin untuk Telegram di Telegram mati lengkap. Kalau ada apa-apa ya saya. Kita sering kesini sebenarnya. Iya sering. Oke, cukup. Ya, Terima kasih banyak. Ini maaf merepotin nih, Pak lagi. Terima kasih banyak. Kita foto dulu di sini. Oh, monggo. Itu semua keluarga di bawah nih. Di bawah ya benar di bawah. Keluarga. Ini filmnya. Alhamdulillah ini sudah.